Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi nun sukun dan tanwin ada 5 hukum bacaan: izhar halqi, idgham bi gunna, bila gunna, ada iqlab dan ada ikhfa hakiki. Kelima-limanya akan kita jelaskan pada video kali ini. Coba perhatikan pertama, izhar halqi. Izhar halqi adalah bacaan yang sering muncul di dalam Al-Quran. Tanda-tandanya adalah ada nun sukun dan tanwin. Salah satu dari 4 tanda ini berjumpa dengan salah satu dari 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka cara membacanya adalah dibaca dengan jelas tanpa berdengung. Jangan sampai didengungkan kalau nun sukun jumpa dengan huruf hamzah. Baca saja huruf nun dan tanwin ini dengan jelas tanpa didengungkan kepada huruf izhar ini. Jadi sahabat Quran, mari kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Quran. Kita lihat yang pertama, contoh pada huruf hamzah. Semuanya dibaca dengan jelas pada huruf nun dan huruf tanwinnya. Faman awlam ghutha'an ahwa wala yabisin illa fi kitab walahum adzabun alim. Contoh pada huruf ha, semuanya juga dibaca dengan jelas. Liyahlika man halak kullan hadaina walikulli qaumin had salamun hiya hatta. Contoh pada huruf ain juga sama, baca dengan jelas. Min azabil hamim nu'tihi ajran 'azima liyaumin 'azim inna rabbaka hakimun alim. Contoh pada huruf ha, qala liman hawlah inna allaha kana aliman hakima fabashsharnahu bighulamin halim wallahu ghafurun halim. Contoh pada huruf ghain, am khuliqu min ghairi syai' wa kana Allahu 'afuwan ghafura fi haditsin ghairihi falahum ajrun ghairu mamnun. Terakhir pada contoh huruf kha, dzalika liman khashiya rabbah innallaha kana aliman khabira yawma idzin khashi'ah innallaha alimun khabir. Perhatikan yang kedua, idgham bila gunna dan idgham bi gunna. Kalau idgham bi gunna, nun sukun dan tanwin berjumpa dengan 4 huruf ya, nun, mim dan waw. Cara membacanya yaitunya kita lebur. Jadi bunyi nun dan tanwin kita gabung kepada 4 huruf ini serta didengungkan. Adapun idgham bila gunna, nun sukun dan tanwin berjumpa dengan 2 huruf saja, huruf lam dan huruf ra. Cara bacanya sama, yaitu dilebur atau diidghamkan, digabung. Tapi bedanya dengan yang bi gunna, di sini tanpa dengung. Jadi idgham bi gunna, nun sukun dan tanwin digabung kepada 4 huruf ya, nun, mim dan waw, serta kita dengungkan. Kalau bila gunna, nun sukun dan tanwin digabung kepada lam dan ra tapi tidak didengungkan. Supaya tidak ragu, coba kita pembahasan contoh satu persatu. Kita lihat contoh pada idgham bi gunna pada huruf ya.
Wa may yakfur bih. Jadi didengungkan. Wa may, bunyi nun dibawakan ke huruf ya. Ainan yashrabu biha, didengungkan selama 2 harakat atau 2 ketukan. Liqaumi yuqinun, qaimatun yatlun. Kita lihat pada huruf waw juga digabung atau dilebur bunyi nun dan tanwinnya. Min waraihim bardan wala syaraba yawma idzin wajifah zajratu wahidah. Contoh pada huruf mim. Mawadhi'ih wa kafa bihi ithman mubina bi syai'in minal khawf aduwwum mubin. Contoh terakhir idgham bi gunna pada huruf nun. Lan nasbira ala ta'am sujjadan naghfir lakum ila syai'in nukur hittatun naghfir lakum. Sekarang kita lihat contoh pada idgham bila gunna. Perhatikan bunyi nun dan tanwin kita gabung kepada huruf lam. Setelah digabung tidak boleh didengungkan. Kita lanjut baca huruf berikutnya. Yubayyin lana ma launuha wa mau'izatan lil muttaqin fi dhulumatin la yubsirun faqi'un launuha. Contoh pada huruf ra sama dengan lam, digabung atau dilebur tanpa didengungkan. Ar-rasulillah wa kana Allahu ghafurar rahima wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba la raufur rahim. Perhatikan yang ketiga, iklab. Iklab itu artinya nun sukun atau tanwin, salah satu dari 4 tanda ini berjumpa dengan satu huruf yang bernama huruf ba. Maka dibaca dengan mengganti vokal huruf nun menjadi huruf mim serta didengungkan. Karena iklab itu artinya mengganti atau menukar. Bunyi vokal n pada huruf nun dan tanwin kita ganti menjadi huruf m. Kemudian kita dengungkan kepada huruf ba. Supaya tidak ragu, coba kita perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran. Coba perhatikan, nun sukun dan tanwin semuanya berjumpa dengan huruf ba. Biasanya ditandai dengan mim kecil yang tangkainya ke bawah seperti ini, merupakan tanda hukum bacaan iklab. Jadi vokal huruf nun pada tanwin dan huruf nun sukun kita ganti dengan huruf mim. Jadi cara membacanya mim ba'di dzalik, mim ba'di dzalik. Jadi sahabat Al-Quran, untuk membaca hukum bacaan iklab ini boleh kita tutup bibir kita dengan rapat, boleh juga dibuka sedikit setipis kertas. Min ba'di dzalik. Jadi kedua-duanya boleh. Coba kita praktekkan. Min ba'di dzalik baghyan bainahum ayatim bayyinah au tasrihum bi ihsan. Perhatikan yang keempat, ikhfa hakiki. Mari kita pelajari ikhfa hakiki.
Kapan terjadi? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, salah satu dari 4 tanda ini, berjumpa dengan huruf yang 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Maka bacalah dengan samar-samar dan berdengung. Dua hal ini harus ada pada ikhfa hakiki, samar-samar dan berdengung. Bunyi samar-samar dan dengungan itu kita arahkan ke tempat keluar huruf 15 ini. Tidak boleh dibaca ang, ing, ung semuanya. Kalau huruf nun jumpa dengan ta, maka arahkan ke tempat huruf ta bunyinya. Coba perhatikan contoh. Jadi sahabat Al-Quran, bunyi samar-samar dan dengungan pada ikhfa hakiki ini kita arahkan ke tempat keluar huruf 15. Huruf ta, ujung lidah, kita dekatkan ke gusi gigi seri bagian atas di belakangnya. Anta, anta. Berikutnya huruf tha, ujung lidah dengan ujung gigi seperti tergigit. Antha, antha. Kemudian adalah huruf jim di tengah lidah. Kita arahkan ke langit-langit. Anja, anja. Berikutnya huruf dal sama dengan ta, ujung lidah. Kita arahkan ke belakang gigi seri bagian atas dekat gusinya. Anda, anda. Berikutnya huruf dha sama dengan tha, lembut bunyinya ujung lidah dengan ujung gigi. Anda, anda. Berikutnya adalah huruf zai ujung lidah ke belakang gigi seri bagian bawah, bunyinya tajam. Anza, anza. Berikutnya huruf sin tajam sama dengan zai, ujung lidah juga kepada gigi seri bagian bawah di belakangnya. Ansa, ansa. Berikutnya huruf shin sama dengan huruf jim di tengah lidah. Arahkan ke langit-langit. Aisha, aisha. Berikutnya adalah huruf sad. Huruf sad sama dengan zai sama dengan sin, ujung lidah ke belakang gigi seri bagian bawah. Kita arahkan ke situ. Alsa, alsa. Berikutnya huruf dad di tepi lidah. Alda, alda, alda. Berikutnya adalah huruf to sama dengan huruf ta sama dengan huruf dal, yaitunya di ujung lidah. Kita arahkan ke gusi gigi seri bagian atas ke belakang sini. Alta, alta, alta. Berikutnya huruf wo sama dengan dha sama dengan tha, sama-sama ujung lidahnya menyentuh gigi. Allah, Allah. Berikutnya huruf fa, tempat keluarnya gigi seri atas menyentuh ke bibir bawah. Anfa, kita arahkan ke sana bunyinya. Anfa, anfa. Berikutnya huruf qaf di pangkal lidah sama dengan kaf. Bedanya qaf ini dibaca tebal sedikit, kaf tidak dibaca tebal. Kedua-duanya boleh dibaca ang, ing, ung. Angqa, ingqa, ungqa. Kaf juga. Angka, ingka, ungka. Perhatikan contoh yang lebih detail supaya bisa membedakan bunyi ikhfa hakiki. Perhatikan contoh pada huruf ta. Walan taf'alu. Jangan dibaca walang, tapi walan, bunyi n-nya diarahkan ke huruf ta. Walan taf'alu zaw'an ta'kul jannatin tajri fi'atun tuqatil. Contoh pada huruf tha, maka arahkan sama-samar dan dengungan kepada tempat keluar huruf tha. Min thamarah ma'an thajjaja
Yawmaidzin thamaniyah huwa khairun thawaba. Arahkan ke tempat huruf jim. Anja'ahul a'ma qauman jabbarin walikulli ja'alna fiha 'ainun jariyah. Arahkan bunyi dengungan sama-samar pada huruf dal. Andada wa ka'san dihaqa ma'in dafiqa qinwanun daniyah. Arahkan tempat dengungan dan sama-samar ke tempat keluar huruf za. A'anzartahum naran dhata lahab kullu nafsin dha'iqatul maut inni fa'ilun dhalika ghadan. Arahkan ke tempat keluar huruf zai. Man zakkaha nafsan zakiyah mubarakatan zaitunah unzila fihil Qur'an. Arahkan ke tempat keluar huruf sin. Min sijil qawlan sadida bi'ijlin samin khamsatun sadisuhum. Arahkan ke tempat keluar huruf shin. Min syarri ma khalaqa innahu kana 'abdan syakura likulli sabbarin syakur lahum 'adzabun syadid. Arahkan ke tempat keluar huruf sad. An salatihim amalan salihan birihin sarsar rijalun sadaqu. Arahkan ke tempat keluar huruf dhad. Illa min dhari' dhurriyatan dhi'afa quwwatin dha'fa qismatun dhiza. Arahkan ke tempat keluar huruf ta. Min tin fatayammamu sa'idan tayyiban sab'a samawatin tibaqan baldatun tayyibah. Arahkan ke tempat keluar huruf dha. Min zuhurihim dhillan dhalila li ba'dhin dhahira unzur kaifa yaftarun. Arahkan ke tempat keluar huruf fa. Yunfiquna amwalahum khalidan fiha kalimatin fataba alaih hadza azbun furat. Berikutnya arahkan ke tempat keluar huruf qaf. Ini biasanya yang sering dibaca ang, ing, ung. Pertama huruf qaf.
min qablikum thamanan qalila ala kulli syai'in qadir athimun qalbuh. Terakhir pada huruf kaf. Arahkan juga pada huruf kaf, ini sama dengan qaf, bunyinya ang ing ung. Fiha min kulli syai' rijalan katsira kulli zawjin karim tilka asyaratun kamilah. Jadi sahabat Al-Quran, itulah pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.